Selamat datang di podcast Mimpi di mana? Di mana mimpi adalah kunci. Itu dia. Boom. Duar. Sama gua Tia Nindita di sini. Aisyah Grey di sini. Yoi. Di mana lagi ya? Di mana lagi? Ya di sini. Ya di sini. Berhubung kita juga ya Gitu. nggak tahu mau kemana. Itu dia. Jadi kita kesini. Makanya kita ngobrolin aja kita pernah kemana gitu kali ya. Boleh. Iya dong. Kan temanya adalah mimpi. Adalah kunci. Karena mimpi adalah kunci. Betul. Nah. Betul. Itu betul. Itu sih betul. Tapi Aisyah Grey ya. Ah. Gue tuh kalau misalnya ngeliat Instagram lu nih. Apa itu ayam? Ada yang bunyi guys. Oke. Sip. Oke. Gue kalau lihat Instagram lu nih Aisyah, lu kan banyak banget foto-foto di perairan ya. Betul. Iya, air kolam, Air empang, air ember, Iya kan? air mata ya. takut. Terus? Instagram gua. Iya, banyak air-air ya kan, kayak laut gitu. Lu emang suka ke pantai apa gimana sih sebenarnya? Enggak. Oh enggak ya? Lu lihat Instagramnya siapa sih? Tahu gue. Mana sih gue? Iya sih. Mungkin lu Sasha Grey kali. Takut. Iya emang Instagram gue ya iya sih di laut sih. Iya kan, lu anaknya traveler banget kan soalnya kan. Gila. Iya. Kalau gue kan isi Instagram gue lu tahu sendiri lah. Ya Ya sama. Gak jauh beda. Iya, berarti Laut kita juga. Lu dari kapan cinta banget sama laut? Sebenarnya gue tuh awalnya nggak terlalu laut banget sih, maksudnya kayak gue traveling tuh kemana aja nggak apa-apa gitu. Cuma Nggak harus laut ya? Iya, cuma waktu itu gue dapat kesempatan nih buat mencoba diving. Gitu. Jadi Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2015. Kebetulan gue gagal kerja jadi host traveling kan. Jadi gue nyobain tuh, karena biasanya kan gue melihat laut tuh permukaan doang kan. Gitu. Terus akhirnya gue mendapat kesempatan ngelihat dalamnya, wah langsung. Ih, Gitu. apa tuh? Yang bikin pertama kali lu nyobain diving, terus lu langsung kayak, wah, gimana? Kayak cantik banget aja. Kayak laut Indonesia tuh goks dalamnya gitu. Pertama kali dive di mana emang? Pertama kali gue di Pariaman. Pariaman di mana? Itu agak aneh ya, agak aneh. Kebanyakan kan orang pertama kali Gue tau Bunaken. Pariangan. Apa gimana? Yuk, lucu yuk. Omong lucu. Aisyah omong lucu guys. Yuk. Pariaman. Pariaman itu di Sumatera Barat. Sumatera ya? Agak aneh loh. Agak aneh Oke, kan? oke. Iya, jadi gue pertama kali di situ dan ya di situ sebenarnya karangnya tidak seberwarna kalau di Indonesia Timur gitu. Cuma dari teknik divingnya sendiri gue udah Cuman kayak ya tertarik berhubung gitu. belum ngeliat yang lain. Bener, belum ada perbandingan. Iya. Jadi kayak cakep banget. Lu sendiri gimana? Di mana pertama kali diving dan Gue sih nggak pernah diving sendirian ya. maaf haus. Katanya kan gue sendiri. Ah. Nggak pernah sih gue. Oh iya, diving mesti pakai body ya. Kalau gue, nyokap gue kan diving instructor. Ah, Kayaknya sih gitu. Ntar gue tanya dulu ya. Diving instructor. Terus dari bayi kan suka ikut nyokap ke pantai. dari bayi tuh. Iya. Dari bayi tuh ya. Lah masa gue ditinggal di rumah? Oh iya benar. Jadi nyokap lu kerja membawa lu ya? Iya, dari bayi tuh dibawa ke pantai mulu. Terus sering lihat nih nyokap gue tuh ngapain sih tiba-tiba hilang. Tiba-tiba wah keluar dari air. Wah. Kayaknya Aquaman. mencurigakan nyokap gue tuh ratu pantai selatan deh. Takut. Nah, Iya. terus pas abis ngajar gitu, suatu waktu lah, abis ngajar gitu, kayaknya gue umur 9 mau ke 10 gitu lah, atau gue udah 10 ya, gue lupa. Terus akhirnya boleh nih disuruh nyobain, tiba-tiba ditanya, gue udah sering banget minta nyobain, gak pernah boleh, tiba-tiba ditanya, kakak mau nyobain gitu. Kakak mau nyobain? Ya kan? Terus akhirnya try scuba tuh sama nyokap di Bener. Pulau Seribu. Oh, oke. Jakarta ya, nggak jauh-jauh ya? Di Jakarta. Ya kan gue anaknya juga ada banget gelo. Yukora. Represent Yukora. Gitu. Terus nyoba cuma 1-2 meter gitu doang sih nyobain, terus ditanya suka atau enggak, langsung disuruh kursus. Berarti lu menjawabnya waktu itu suka ya? Suka. Oke. Kursusnya berarti sama nyokap lu sendiri? Betul. Betul. Yang gratis sih begitu. Iya. Nah pas dive ya gue
junior open water 10 tahun waktu itu Itu tahun 2000. ada sertifikasinya ya? Ada. Jadi junior open water itu umur 10 tahun. Itu sertifikat pertama gue tuh di tahun 2000. Iya. Kalau nggak salah emang mesti 10 tahun ya minimal kan? Ya. Iya, betul. Karena sebelum itu kalau menurut nyokap gue bisa mempengaruhi struktur tulang, nggak bagus juga kan untuk masa betul, pertumbuhan betul, dan lain-lain. Karena tekanan air laut itu kan beda kan, Iya. sama tekanan kehidupan. Gitu kan. Jadi kita mau berangkat ke sana? Nggak usah lah ya. Nggak usah ya. Jangan ya. Dan Tengki kan berat juga, Wak. Ya Iya, kan? itu nggak Lu sama boleh Tengki sebenarnya. mungkin tingginya bersama tuh pada umur segitu kan? Gue nggak secebol itu, Oh, sih, mohon maaf, tinggi enggak ya? segini, gue kan 10 tahun, nggak sependek itu. Iya. Menurut lo, ya kan? Kenapa sih diving tuh butuh sertifikasi? Karena disuruh nyokap gue. Iya sih, bener. Jadi Bu Nunung, selamat datang di acara kami. Jadi karena nyokap gue emang udah berkecimpung di dunia dive lumayan lama, jadi kayak nih dia harus menetapkan Iya. rusak gua. Kemana Aisyah tadi? Aisyah? Jadi paling nggak nomor satu yang nggak boleh salah adalah anaknya lah gitu. Jadi try scuba, abis try scuba gue langsung disuruh ngambil license dan sebelumnya gue selalu minta nyobain nggak pernah boleh kan. Kenapa penting? Karena ya kalau misalkan kita ngomongin diving gitu kan, lo mesti tahu dulu cara nafas pakai mulut. Betul. Lo mesti tahu alat-alat yang lo pakai apa aja. Terus kayak misalkan begitu kita latihan kan kita dikasih tahu nih kalau kemasukan air ngeluarinnya gimana karena Atau fogging ya kan? Iya, atau fogging karena menurut nyokap gue problem apapun yang terjadi di bawah laut lo kalau bisa diselesaikan di bawah laut, jadi emang nggak boleh naik turun gitu kan. Nah itu cuman ilmu-ilmu itu cuma lo dapet ketika lo ngambil license gitu. Emang masalah nggak boleh dibawa sih, diselesain aja langsung kan. Selesaiin aja langsung deh gitu. Jangan kayak dibawa Jangan pikiran. berlaut gitu. Iya. Kalau ada masalah langsung selesain Ya, gitu. betul. Terjadi di laut, selesainya di laut. Selesaiin di laut. Terjadi di ranjang, selesaikan Di keranjang. Ya betul. Cakep. Gitu. Lo tanya gue balik dong, gue juga mau ada jawaban nih. Gue mau nanya, kalau misalkan Ya, gue. lu kan pertama nyoba nggak license dulu kan? Kenapa akhirnya lu ngambil license? Akhirnya gue ngambil license. Sama sih, karena kan ada beberapa spot di Indonesia yang memang lo nggak boleh nyelam kalau lo nggak punya license, ya kan? Contohnya Raja Ampat, karena memang di situ kan terjaga banget terumbu karangnya dan lain-lain kan. Jadi akhirnya gue demi bisa explore lebih banyak lagi, gue ngambil license. Tapi ternyata setelah gue ambil license, gue kayak mengerti alasannya kenapa. Jadi gue ada beberapa kali lah, ada 2 kali lah, sekitar 2 kali gue mendapatkan masalah di bawah air itu tadi gitu. Contohnya pada saat gue lagi prepare, gue kan punya body, biasanya body check kan. Kayak lo misalnya body gue nih, lo ngecekin ini gue, peralatan gue kan. Nah body gue nih gak ngecekin equipment gue dengan baik, tapi gue percaya aja gitu. Apa sih pertanyaan? Ya terus akhirnya yang terjadi adalah tangki gue dibukanya nggak Full. gitu. Jadi pada saat gue baru 10 menit di bawah tuh, waktu itu di Tulamben, tiba-tiba habis cuy gitu kan. Nah kalau misalnya gue nggak punya license pada saat itu, mungkin gue langsung naik tuh, dekompresi ya kan, akan dapat side effect yang berbahaya untuk tubuh gue dong. Tapi karena gue sudah tahu ilmunya, udah punya license, jadi gue nggak panik, gue langsung tap dikasih octopus body gue gitu. Jadi menurut gue penting banget untuk ya solving problem itu sih. Kalau lu sendiri, lu selalu ini ya, Iya. udah under license terus ya. Tapi license tuh ada banyak loh, ya kan? Ya, ada betul. tingkatannya. Silakan. Gue start dari junior open water, Betul. ya kan, junior open water. Terus abis itu ya open water, advance. Nah, gue stay di advance lumayan lama tuh. Oke. Kayaknya gue advance 2000-an awal lah, gitu kan. Ya lupa lah, kayaknya sih sebelum 2010 lah ya. Oke. Itu terus lama banget. Nah, baru ngambil rescue itu tahun lalu kalau nggak salah. Oke. Iya ya, tahun lalu. Tahun lalu kalau nggak salah. Emang sama dia ngambil ya? Hah? Kok nengok dia? Emang dia tahu? Nengokannya gue cari inspirasi. Pokoknya rescue baru banget lah ngambil gitu. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau gue kan penikmat, nggak ada tujuan untuk ke profesional kan. Dan menurut gue sampai advance itu dimana gue udah belajar night dive dan lain-lain cukup
Oke. Nah, cuman kenapa akhirnya ngambil rescue? Karena tiba-tiba nyokap dan semua orang kayaknya udah belasan tahun diving naik tingkat nggak sih gitu. Terus ya boleh juga sih gitu kan, ilmu baru lah gitu. Betul. Ya udah akhirnya ngambil rescue. Iya sih. Gitu. Tapi emang ternyata begitu lo ngambil rescue, kalau gue pribadi ya, begitu gue ngambil rescue, gue emang lebih aware sih. Sama body ya kan, sama orang, terus sama lingkungannya gitu. Sama peralatan lebih banyak ya, Wak? Peralatan lebih banyak bawa betul. gitu kan. Iya. Oring-oring aja segala lu bawa sekarang ya. Iya, gitu. benar. Gitu. Sama apa tuh? Obeng apaan sih? Pointers juga kayak gitu. Jadi memang benar tadi kalau misalnya lo ngambil makin sertifikasi makin naik, berarti lo udah mau jadi profesional diver gitu loh, yang bisa ke arah karir gitu. Tapi kalau emang cuma pengen san-san saja, advance cukup sih ya Gile. Advance cukup. Gitu. Nah, lu kenapa pengen banget ngambil sampai master? Kenapa pengen master? Karena gue waktu itu sempat kepikiran berkarir sih, sampai pengen berkarir gue, karena gue suka banget bawa kayak grup kali ya gitu. Iya, kayak jelasin ke orang. Terus gue pengen begitu gue jadi dive master, berarti kan gue punya wewenang untuk membicarakan keselamatan, membicarakan menciptakan laut Indonesia seperti apa. Jadi nanti karang kanan, yoi, kanan kiri. Pengen banget kan lu gitu. harus ya. Harus. Iya. Gue kasih tau gue seneng banget. Kasih tahu. Iya. Ngecek di bawah. Oke. Iya. Pengen sombong aja. Gitu. Iya, pengen gitu aja gue. Biasanya gitu pengen sama kondak orang. orang gitu kan. Jadi kayak seru nih kayaknya jadi dive master gitu kan. Udah gitu gue juga mengikuti sebuah kompetisi ya, ajang. Iya, jadi Miss Huba Indonesia Miss gitu. Huba Indonesia. Okay. Jadi gue benar-benar pengen punya wewenang itu supaya gue punya, misalnya gue kan hadir sebagai Atian Indita yang siapa lo ngomongin laut gitu kan. Tapi begitu gue kayak dive master, orang akan lebih dengerin gue. Oh iya, dia mengerti nih teorinya gitu. Pada saat itu kayak gitu mikirnya. Cuma ya gitulah. Ya, tapi emang keras cuy. Apa? Pendidikannya keras Apa yang banget. Keras banget pendidikan. Gimana sih? Yang keras tuh gimana? Keras. Ulun. Bentar. Phone a friend bisa? Phone a friend ya? Gue punya temen sih. Ada. Siapa? Ulun. Gitu. Nah, baca deh. Iya, udah gue udah baca. Terus. Iya, itu pelatihannya keras banget gitu. Bener-bener jadi DM itu gue waktu itu pelatihannya 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu tuh bener-bener ngangkat tanki sendiri. Terus kayak gitu, lo harus bisa ngambang tuh. Lo tau gak sih yang kayak ngambang? Itu gue pikir kan cuma kayak skill-skill biar santai aja kan. Tapi ternyata tuh skill juga. Pada saat lo capek, lo ngambang. Lo bawa kapal juga nggak? Enggak ya? Bersihin bersihin bawahnya kapal. kapal. Iya, itu juga termasuk. Iya. Enggak, bukan jadi ABK. Bukan ABK. Tapi ya gitu, keras banget. Belum selesai gue DM sebenarnya. Oh, belum selesai. Pada saat itu gue sempat ada kayak breakdown nangis gitu-gitu cuy. Gara-gara? Karena gue disuruh renang nih nggak pakai tangan. Dia tangannya gini, terus senang kicking doang. 800 meter nonstop. Kuat nggak lo gitu? Di laut. Di laut. Melawan arus-arus yang ada gitu. Terus itu gue sempat kayak Cuman capek. ya, berhubung tempa ya udah tempa. Iya, tempat gue turun 7 kilo man. Wah, boleh tuh. Gue ngambil master kali ya biar kurus ya. Bisa, tapi emang dive center beda-beda ya. Gitu. Yang bikin kurus yang mana tuh? Tadi gue kasih tau. Tau gue ya. Gue ada, lu terserah, ada yang bikin kurus banyak nih. Ada ambil DM, ada yang lain. DM. Oh, DM. DM dive center yang bikin kurus ya. Bang. Ada. Halo. Mana tadi, apa tuh pertanyaannya gue gak baca? Pengalaman kena arus. Nih, kan lu pasti nih, lu udah kalau dari 2015, sekarang udah tahun ke-7 lu diving. Betul. Betul nggak? Betul. Itu sih betul. Betul. Selama 7 tahun kan nggak mungkin nggak kena arus. Gak mungkin. Nggak mungkin Kehidupan banget, aja ada gitu. harus kehidupan kan? Gila lo. Teko. Enggak, gua nggak mau jawab. Enggak. Iya, terus Pengalamannya dong, kena arus. kena arus. Paling parah. Paling Pernah parah ya? Di mana dan mengapa? Aku begini. Kena arus apa sih tadi? Laut ya? Paling parah. Ya bukan arus kehidupan, enggak ada yang mau Itu tahu. gue juga ada jawabannya. Mohon maaf, nggak ada yang mau tahu. Bang Odi, izin. Izin Mas. Arus laut. Oh iya. Arus laut paling parah gue kena waktu itu tidur. Yang bener lu. Gila, itu parah banget. Ya cuy. kan? Gila. Kita udahin aja kali cara.
Ternate ding, Ternate. Ternate? Di Jiko Malamo waktu itu. Jiko, oh iya. Iya, jadi emang pas turun aja tuh, pas kita back roll, itu tuh yang turun dari 8 orang cuma 3 yang berhasil. Karena Terus yang 5 naik lagi, nggak kuat, Oke. kicking ke bawah nggak kuat. Oh, dari bawah ke atas harusnya. Gimana? Dari bawah ke atas. Iya. Harusnya cas. Nah. Itu kenceng banget karena kita memang lagi nyari barakuda schooling. Oh. Jadi tempat main barakuda, ikan barakuda tuh emang yang biasanya berarus kan. Kayak manta itu juga harus. Nah itu kickingnya cuma berhasil 3 dan menurut gua kenapa gue bilang itu paling parah karena sampai bisa memutar tangki gua sampai iya. Emang ini masih misteri sih. Tank dulu tiba-tiba di depan. Di kaki. Beban banget. Beban banget. Pindahin fin saya kiki. Pin gue jadi tangan. Tinggi gue di kaki, aduh. Tuh harus. Masker pindah. Ya. Aduh, sering parah itu. Gue bayang Backroll berarti beda lagi. Kepalanya yang di bawah. Kan finnya di sini. Gimana? Finnya kan di sini kayak tangan kan? Iya kan? Lu backroll berarti ya gini. iya benar lagi. Iya kan. Jadi gimana tuh? Tanki muter tuh gimana? Bukan. Tanki muter. Bukan, jadi valve-nya. Oh, valve-nya. Iya. Knopnya. Puterannya. Betul. Heeh. Apa sih? Cek rekannya. Iya, gue takutnya pada nggak paham ngomong valve kan. Iya, ya. Jadi buat buka udaranya tuh ada knopnya. Itunya yang keputar. Knop kan ya? Iya itu. Itu deh. Iya, jadi dia keputar tuh. Gimana Nah, ceritanya? iya makanya kan gue nggak ngerti apakah memang arusnya sekencang itu atau memang Ada yang iseng? nggak ada yang nyentuh gue sih kebetulan. Kebetulan tuh Kebutuhan. kebetulan. Oh. Gak ada yang, makanya aneh. Jadi tiba-tiba gue lagi diem kan, udah nih selesai, arusnya udah selesai, gue ngumpet di belakang karang gede gitu. Terus udah gitu bener-bener baru diem gitu kan, lagi foto-foto, tiba-tiba abis, tiba-tiba nol. Aneh dong, ya kan? Ya itu, tapi ya sekali lagi pentingnya license. Gue jadi nggak langsung naik, itu waktu itu di 28 tuh. Oke. Kedalaman 28 meter, kalau gue naik selesai ya kan. Selesai. Deko pasti. Jadi kayak gue langsung, dan pada saat itu si yang buddy gue ini, jadi yang satu nih lagi nyari barakudanya ke depan, gue cuma berdua. Dia nggak punya oktopus. Nah, terus Oktopusnya gantian gue rusak. Akhirnya gue gantian. Yang 3 detik tuh. Set. Sambil manggil. Rio. Gue sebut nama nggak apa-apa dong ya. Rio. Balik lagi pakai dia manggil Rio gitu. Sampai kayak gitu. Itu arusnya kencang banget. Jadi muter tuh sampai kayak mesin cuci, cuy. Bisa sampai muter. Gitu Iya, kita tuh bisa sampai muter gitu. Lu pernah gak sih kayak gitu? Gue sih pernah drifting doang. Oh iya. Ngedrift. Ikut tes. Jadi gue ke atas ke bawah tuh gue belum pernah dapet tuh. Yang muter apalagi. Yeah. Tapi kalau misalkan yang kanan atau kiri gitu gue udah pernah. Gitu. Jadi drifting pernah, ngelawan arus pernah, gara-gara emang objeknya di situ. Mau nggak mau harus lawan dulu, pulangnya baru gitu. Cuman ya emang kalau arus kan ya udah sih, lemesin aja say. Iya sih. Iya kan? Tapi memang ada beberapa alat bantuan nih, kayak misalnya lo punya pointers, hook gitu. Lo kayak cari yang aman gitu buat lo. Gue ada pengalaman. Apa? Ada karang mati gitu kan. Wah karang mati nih, jadi pasir semua. Kenapa dimatiin? Matinya kenapa? Udah mati dia. No. Udah ada tulisannya. Rip. RIP. Yeah. Gitu, udah ada tuh tulisannya. Terus gue ngehook kan, set gue ngehook, gue lagi diem aja santai gitu kan, gue ngehook santai, tiba-tiba satu, Apa itu? gue lihat bertujuh pada pegangan. Oh baik, jadi pegangan hidup lo ya? Pegangan hidup ya kan. Wah, nih mempertaruhkan nyawa di gue nih. Iya, gue kalau lepas buyar. Yoi, buyar. Gue acak-acak nih. Iya. Pertemanan gue acak-acak tinggal tarik hook doang gitu, pernah sih. Kejadian paling kocak kalau di arus itu doang. Iya. Tiba-tiba gue bertujuh, semua bertumpu di gue. Oke. Gitu. Sedangkan kayak gue aja nggak mau bertumpu di gue gitu. Gue juga agak mikir sih bertumbuh di lu. Gue aja nggak mau. Iya. Gitu. Ya Tapi udah. cerita gue tuh akhirnya berakhir dengan pas dicek kan, ternyata ketutup cuy. Jadinya aneh kan. Itu katanya gara-gara apa tuh? Makanya kita berusaha berpikir secara teori juga nggak pernah sih harus sampai nutup valve gitu. Betul.
Jadi memang Milih ya harusnya ya. Heeh. Mungkin harusnya pemilih nih. Milih gitu. Tapi memang katanya begitu gue tanyakan lagi di situ sudah ada beberapa kejadian serupa. Aneh gitu. Jadi memang hantunya emang suka nutup valve gitu. Iya, dia kayaknya mungkin valve-nya harus kita agak ganti dengan bentuk lain. Jadi kok nggak ada valve nih? Gitu kan. Yang mana nih? Iya, ngebego-begoin hantu. Bisa nggak lu? Gitu. Hantu aja kita bego-begoin. Kasih tahu, Bray. Apalagi orang Ya, ya kan. Ya begitu mah. Kalau ngomongin Tapi gitu sih. Tapi gini maksudnya, makanya lu butuh license balik lagi. Gitu betul. loh. Jadi lu tahu apa yang harus dilakukan. Iya, lu akan jadi lebih pede gitu loh untuk diving lebih pede gitu. Safety first ya kan. Jadi ya itu ambil license lah. Betul. Safety first. Safety first. Safety can be fun. Yoi. Oke. Nah, kalau misalkan tempat yang paling menarik yang menurut lu bagus banget atau yang kayaknya berkesan banget sampai sekarang lu nggak pernah lupa apa nih? Si valve itu nggak? Enggak, gue kalau dari view sih udah pasti ya. Nih jawaban semua orang sih, Raja Ampat sih. Wah, ya kan? Dia benar-benar punya semua soalnya. Lu mau nyari shark ada, Palu gak ada. Lu mau nyari apa ada di sana. Manta, elah. Gak usah nyelam, mantai pada keluar. Lumba-lumba, lu nyari apa ada semua itu berkesan sih. Tapi di luar Raja Ampat yang kedua Derawan menurut gua. Karena di situ kayak one stop destination buat underwater aja. Jadi lo hopping island, jadi setiap islandnya punya keindahannya masing-masing gitu. Jadi Manta tuh ada di mana, terus di pulau ini adanya wall. Lo ke Talisayan ada whale shark gitu. Lo mau yang freshwater juga ada di Labuan Cermin. Jadi ada semua. Jadi 2 tempat itu sih. Kalau lo sejauh ini ya. Pertama gue Raja Ampat karena gue tuh baru kesampaian gitu kan dive di Raja Ampat tuh setelah gue belasan tahun diving. Ya kan? Gue udah belasan tahun nih diving. Terus akhirnya baru ya kayak belasan tahun gitu. Kado ulang tahun dari gue tuh. Kan? Kado ulang tahun dari dia, gue kasih Raja Ampat. Dive di Raja Ampat. Tapi untuk pertama kalinya gue diving dan itu sih sampai nangis sih. Kayak wah, begitu keluar cuma ngomong doang tuh ke Bang Gigi, ini baru diving gitu kan. Kenapa? Karena maksudnya kalau yang koralnya warna-warni, ikannya ada schoolingnya juga, waktu itu dapat shark juga, gue di Blue Point kan. Nah itu sebenarnya kan spot kayak Blue Point kan ada banyak. Tapi kayak memang nutrisi laut yang ada di Raja Ampat tuh gokil banget. Jadi koralnya aja gendut-gendut. Terus itu black tipnya tuh gendut, bulat gitu, gendut. Terus kayak schoolingnya juga gede-gede ikannya, jadi wah gitu. Surga para diver sih. Itu sampai nangis asli. Gue baru itu diving sampai nangis tuh setelah belasan tahun tuh. Gue kemana aja anjir gitu. Bener. Makanya kalau saran buat divers pemula jangan langsung ke Raja Ampat deh. Lu tidak akan menikmati diving lu berikutnya setelah lu. Itu kayak naik hajinya ya, kayak naik hajinya diver Indonesia tuh pasti Raja Ampat. Raja Ampat sih. Betul. Dan yang gue suka dari Raja Ampat selain itu orang-orangnya tuh bener-bener aware banget sama kebersihan, rulesnya tuh ketat banget. Kenyamanan biota lautnya juga dipikirin. Betul. Jadi salah satu hal yang gue pengen banget tekanin di sini tuh, sampah sih di spot diving di Indonesia tuh lumayan sih sampahnya. Gue sih lumayan jadi tim oren ya. Iya, gue juga diving. Tapi kadang kalau misalnya ini kantong udah penuh bingung kan, saking banyaknya gitu. Jadi gue sih gue nitip orang. Nih bang, sampah baik gue dititipin sampah. Jadi kalau misalnya lu sekarang kayak lihat campaign gitu kan, jangan buang sampah, save turtles. Lu pikir itu kayak cuma gimmick? Enggak sih. Kita ngelihat di bawah laut tuh separah itu, emang bisa separah itu. Jadi gue pernah diving di tempat yang ada spot turtle-nya juga kayak gue sempat ngambil sampah plastik itu tuh udah bekas gigitan penyu gitu, kesian banget. Kesian kan. Tuh kalau dibelok udah isinya plastik semua gitu. Cuman emang yang keren dari Raja Ampat adalah itu kayak misalkan spot untuk mantanya yang besar banget itu. Nah itu dia membatasi divers ataupun yang mau snorkeling di sana. Jadi cuma boleh sekian orang. Yang ini ngantri, jadi di tengah tuh kayak ada rumah akunnya, ya kan? Ngantri, nanti yang ini udah balik, baru si wisatawan yang ini baru boleh masuk. Jadi untuk kenyamanan si mantanya juga. Jadi emang hal seperti itu yang seharusnya udah dipikirkan
di semua tempat sih. Jadi Iya. harusnya udah sama rata tuh satu Indonesia. Iya. Punya role seperti itu untuk menjaga apa yang kita punya. Betul. Gitu. Sebenarnya ini ada yang menarik juga ya mengenai dunia diving adalah mitos-mitos yang orang-orang pada mikirin yang belum pernah coba diving. Salah Oke, satunya apa tuh? misalnya, Kak ya kan, Ada apa nih? Kayak gue. emang kalau misalnya di bawah shark tuh nggak apa-apa atau hiu itu nggak menyerang. Hiu emang diving sama hiu itu tidak berbahaya? Ayo yang punya sertifikasi. Yang berbahaya itu kalau misalkan kamu mau diving sama buaya darat. Wow. Iya, itu mau di darat itu udah jelas buaya darat. Buaya darat. Diajak diving. Diajak diving, ya repot. Kelar, ya kan? Pakai jeans lagi. Ya, aduh. Oke. Parlente banget tuh buaya darat. Buat lihat. ente, si nggak mau ini, Iya. si mau tetap keren ya kan, necis banget necis. Tapi sebenarnya hiu gimana sih Gilang? Dia nggak ini ya, nggak nyerang kan sebenarnya. Hiu tuh tergantung. Kalau ngomongin spesies hiu aja di dunia tuh udah ada ratusan ya kan. Di Indonesia sendiri udah ada 100 sekian spesies dan masing-masing spesies hiu tuh karakternya beda-beda. Iya. Emang ada beberapa hiu yang mungkin menyerang manusia karena dipikir kita tuh anjing laut. Makanya kok bentuk lo kayak anjing laut jangan diving. Anjing laut nih. Jadi lu dietnya dulu. Iya, lo makanya di bawah jangan gini-gini. Ya kan? Jangan. Nah, itu Tahu dah. fix. Digigit hiu. Gitu, udah jangan deh gitu. Iya, jadi sebenarnya hiu tuh tidak agresif ya. Nggak sebenarnya. agresif. Bahkan kalau kasus hiu yang mencelakai manusia, itu jauh lebih banyak kasus hiu yang dibunuh oleh manusia, cuy. Jauh Iya, banget, jauh betul, banget perbandingannya. betul. Banyak gitu. sekali Jadi, ya. emang kalau misalkan kita ngomongin hiu tuh, kalau hiu-hiu karang yang biasa kita untuk diving, itu kan hiu karang, reef shark ya. terus juga white tip, terus juga nurse shark dan lain-lain. Sebenarnya kita harus tahu bagaimana bersikap ketika kita ketemu. Ada beberapa hiu yang teritorial, ya Betul. jangan masuk ke teritorinya gitu. Jangan so asik lu. Iya. Lagi nongkrong nih, main apa nih? Gue ikutan dong. Nah, itu jangan. 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 Lagi main kartu ya kan? Iya, Tiba-tiba lagi ikutan. main kartu. Nah, Iya, jangan. jangan. Kita kan nggak tahu lagi ngebet apa kan? Iya. Anak mana nih? Iya. Ya, kan Sokap nih. sokap nih gitu kan. Iya kan? Tiba-tiba alfanya ngomong, gue nggak kenal. Selesai lu. Iya, hap. Lalu ditangkap. Yoi. itu masalah hiu. Yang kedua ada yang bilang, oh berarti kalau misalnya udah bisa diving kita boleh pegang-pegang makhluk laut ataupun terumbu karang yang ada. Betul dong Kak? Pegang aku aja, Kak. Takut. Tikung Jarang bisa. Jangan terlalu diperlihatkan bisa nggak? Bisa. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Kenapa nggak Nanti boleh? ada yang pengen menyentuh jadi memberikan kebutuhan itu ya. Iya, jadi sebenarnya kalau di bawah laut jangan menyentuh terumbu karang atau apapun. Kenapa kasih tahu, Bray? Gini. Gimana? Karena kita nggak tahu terumbu karang itu ada yang berbahaya juga untuk kita, guys. Walaupun dia diem-diem aja. Ada contohnya karang. Biasanya main diem gitu bahaya. Terus Kan, diem-diem menghanyutkan, diem-diem menceratkan Ya. bingung. Itu. Jadi kayak karang api deh. Hah. Itu kan gemes kan, bentuknya merah gitu kan. Pegang panas, guys. Iya, sesuai namanya karang Melepuh api, gitu. melepuh. Lo keluar-keluar melepuh. Ada juga hydra. Lo pegang ya gitu kan, bisa gatel, bisa panas, segala macem. Gatelan. Gatelan karang, maka jangan kayak karang ya. Tegar kayak karang boleh, jangan gatel ya, Mak. Iya, betul. Wow. Total. Nah, satu lagi sebenarnya kenapa nggak boleh megang karang gitu Kenapa, kan? kenapa? Kalau ngomongin khusus tentang karang, kayak misalkan pertumbuhan karang itu rata-rata 1 senti itu bisa dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Betul. Nah, kalau lu matain karang, lu bisa kayak sekitar 10 sampai 15 cm, 15 tahun hidup seseorang lu buang gitu aja. Dan kenapa sih karang itu tuh harus hidup? Karena dia penyedia oksigen, cuy. Buat ikan-ikan, kayak pohon di darat Daratan. gitu. Jadi lu mau kan pohon pada habis. Terus juga kan kesian Nemo nggak bisa ngumpet nanti. Ngumpet gimana? Aku ngumpet gimana? Aku ngumpet gimana nih? Ya kelihatan nih. Gak kelihatan aku. Ya kelihatan. Ya aduh, gimana nanti aku ditangkap. Ada hiu, ya aku kelihatan nih. Gitu. Iya. Halo. Iya, jadi jangan dipegang lah terumbu karang nanti moks, ya kan? Gimana? Die. Sudah Die. jadi. Dan Udah. mengurangi keindahan juga kan. Wah, itu sih betul.
Sementara kan salah satu apa ya, devisa negara juga salah satunya yang paling tinggi dari pariwisata kan Indonesia. Nah, selain pajak ya. Terus gitu. Jadi memang ya dijaga lah. Jadi dibanding kayak misalkan shark aja, dibanding lo bunuh shark, lo dapet cuman berapa sih satu ekornya gitu kan. Tapi kalau misalkan itu jadi objek diving tuh, wah, lo bisa Cakep menghasilkan banget. lebih banyak lagi menghasilkannya kan. Jadi kapal-kapal yang ngebunuh hiu, mendingan kapal nganterin divers mau ketemu hiu. Betul. Lebih gede lo dapetnya. Betul. Kadang-kadang juga kayak dari wisatawan luar negeri kan ngasih tipnya kan dolar. Iya. Iya kan? Buat hiu. Iya, buat ABK. Buat ABK. Mohon maaf. Iya. Kata hiu apa nih? Si kenal nih. Nah, jadi yang bisa meningkatkan kayak pariwisata Indonesia salah satunya adalah menjaga keindahan bawah laut Indonesia. Nah, itu tanpa dia. sampah, terumbu karangnya masih hidup dan sehat, biota lautnya gendut-gendut, sehat gitu kan. Apalagi? Scott emotion setiap hari. It. Ya sama kalau gua pribadi ya, kalau gua boleh curhat, gua nggak terlalu setuju apa ya, masif wisatawan gitu loh. Oke. Nah, kayak untuk beberapa tempat, kayak Raja Ampat itu kan membatasi untuk ke satu spot kan. Nah, ada beberapa tempat di Indonesia yang tidak membatasi. Iya. Tiba-tiba mau bikin rekor muri, gitu kan, divers terbanyak dan lain-lain. Lo nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam, gitu kan. Lo nggak pernah tahu kemungkinan apa skill dan juga attitude divers itu sama semua atau enggak. Betul. Nah, itu apalagi kalau dari luar negeri dan lain-lain gitu kan. Nah, rasa memiliki tempatnya kan kurang sebenarnya. Sense of belongnya nggak ada ya? Ya, di saat itu, momen itu, lu kedatangan wisatawan yang sekian banyak, lu untung banget. Tapi beberapa tahun ke depan, lu ditinggalin, men. Begitu, lu udah rusak. Jadi untuk bisa menjaga apa yang kita punya tuh ya kesadaran sih. Makanya divers itu kenapa wajib license? Pertama, selain lu tahu cara diving yang aman buat diri lu Safety. sendiri, lu juga menjadi divers yang beretika. Karena lu juga diajarin etika divingnya gitu. Apa yang boleh, apa yang enggak gitu. Untuk menjaga. Jadi jangan sampai lu meninggalkan jejak kerusakan-kerusakan dimanapun lu turun gitu. Itu sih menurut gue gitu. Tinggalkan kesan baik aja ya kan, jangan tinggalkan sampah. Yang boleh ditinggalkan oleh divers hanyalah gelembung udara. Betul. Nah, betul. Jangan tuh Vince ketinggalan. Ya gue pernah hilang si pointer sih. Oh iya, gue juga. Tapi pas di darat sih gue lupa aja. Gue pas mau naik ke kapal gitu. Jadi diperhatiin lah gitu safety divingnya seperti apa, udah gitu tata keramanya atau etikanya tadi gitu. Pasti akan lebih enak lah ya diving. Terakhir. Ya. Ya, Kaget. kaget. Ayam. Ayam. Yang lu pengen banget ke sana dan lu belum pernah kesampaian sampai sekarang. Mumpung ada bosnya nih kali denger. Waktu itu bunaken tapi udah, makasih. Baik, emang orangnya. Walaupun gue ditungguin di kapal, gue disindir-sindir ya kan, tapi nggak apa-apa akhirnya kita bersama masuk ya kan. Gue pengen banget ke Meksiko. Lu mau masuk cave ya? Bener. Melihat white shark. Iya, pokoknya Meksiko tuh banyak banget cuy. Meksiko banyak banget. Wah, Meksiko tuh banyak banget. Salah satunya itu. Terus yang kedua ada yang freshwater, yang bener-bener kayak di bawahnya tuh masih kayak apa sih? Lamun-lamun sungai apa? Lamun-lamun danau gitu. Terus ikan-ikan freshwater. Gue pengen banget sih dan bersih banget. Gue kan liatnya cuma dari Instagram, ya kan, cuma dari YouTube. Dan gue pengen banget kalau ada kesempatan gue pengen ke Meksiko. Itu dream sih. Itu kayak ya udahlah ya kalau emang nggak bisa. Kalau dalam negerinya, dalam negeri gue belum kesampaian. Nah, gue juga pengen iya situ. kan? Gue pengen banget ke Itu situ. bareng lah ya. Boleh. Di mana tuh? Gue masih mikir sih gimana. Kalau gue nih, Iya, kalau coba, gue dalam coba. negeri gue pengen banget ke Togean. Oh iya, gue belum pernah. Karena menurut cerita yang gue denger gitu kan, selain Raja Ampat tuh Togean juga seru banget katanya. Oke, Morotai kali gue. Gue belum pernah Morotai. Oh, Morotai sama gue. Jadi gini. Sama siapa? Sama apa ya dulu ya? Iya. Mohon maaf. Aduh. Morotai. Lucu sih ke Morotai ya. Morotai lucu. Lucu. Nanti bareng sama gue, cuman gue Togean gue pengen banget sih ke sana. Karena nyokap gue aja, dia tuh selalu nyebut Togean. Oke. Paling suka di mana? Togean. Gitu. Jadi itu bucket list salah kita ya? satunya yang disebut ya. Bucket list gue pengen banget. Kayak nyampe Ampana gue udah pernah sih. Cuman dive di Togeannya gue belum kesampaian. Sombong amat lu nyampe Ampana. Gue sih udah nyampe Ampana ya, makan nasi kuning di sana. Tapi paling jauh diving kemana? Dari Jakarta tuh Dari paling jauh Jakarta. kemana ya? Sabang. Sabang ya. Sabang bagus juga tuh Sabang. Sabang Sabang ya. bagus juga.
Itu paling jauh nggak sih Sabang? Apa ada Jauh, yang jauh, lagi? jauh, jauh. Sama Raja Ampat paling jauh. Kalau dari tengah nih ya, ini kan Jawa tengah nih. Gue paling jauh tuh ke Sabang sama Papua Barat, Raja Ampat. Oke. Iya. Gua misol kayak paling jauh. Misol. Misol. Raja Ampat sonoan lagi. Doremi nggak? Fasol kalau ini misol. Oh misol. Iya, misol. Oke. Oke. Jadi gini, kan kita Pak Sandi atau Traveloka buat jalan-jalan keliling Indo. Pak Sandi siapa nih? Sandiaga Uno. iya dong. Iya dong. Traveloka. Enggak, jadi kan kita banyak banget ya bucket list yang sebenarnya kita pengen banget di Indonesia gitu. Walaupun bucket list kita cuma Togean sama apa tadi? Morotai, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa benar-benar menyapu bersih segala dive spot di Indonesia. Pak Sandi butuh asisten nggak? Iya Pak, jadi kan Bapak nggak bisa nih diving belum ada ya Pak ya? Ih, Belum ada license. yang ngurusin nanti Pak Sandi kalau jalan-jalan kemana-kemana, Aduh. biar ada konten underwaternya buat Instagram. Pak Bapak Sandi. merem aja, saya ceritain. Nih, enggak, lu nemenin, lu badiin, gue yang videograferin mau gue. Nih, emang gimana? Videografer gue Wih, kamera. yang gede tuh ya? Wih, gede yang Westro. Octopus. Wih, Ya kan, sat. Jadi Pak Sandi nih ke depannya, ya menjelang 2024 Iya. Pak Sandi, itu konten-konten underwaternya cakep-cakep, cantik. Iya. Terus gue denger juga kan mungkin dari Traveloka gitu. Iya. Itu kan nggak ada yang ngambilin underwaternya mungkin Betul. ya kan? Gimana sih caranya? Masa jalan-jalan cuman ke kafe-kafe gitu doang? Aduh, kurang menjual. Goreng. Padahal tiket jauh ke Togean tuh, tiketnya mahalan ke Togean. Kasih tau aja. Tuh. Caranya gimana nih? Kontak kita. Kalau enggak nanti di description ada nomor telepon, Bener. nomor telepon Ulun. Nah, kontak Ulun. Ya kan? Passwordnya ulun. Nang ning Ning dong. gitu ya. Pokoknya tiap nelfon ulun nang ning Ning nung. Oh, berarti pokoknya kerja sama Aisyah dan juga Atia. Atia, ya kan? Pokoknya kalau ning nang ning nung udah paham. Pokoknya traveling badan kita udah paling ajib. Ih, Gue kasih tau aja. Ih, Ya, ajib. enggak lagi. Gimana? Enggak lagi. Ya gitulah pokoknya. Sip. Semoga kalian seru-seruan bareng kita ya dari tadi ya. Nah, pokoknya yang mau seru-seruan bareng kita, siapa tahu kayak mau buka trip bareng kita berdua. Langsung aja ulun-ulun ninang ningnung Iya, ya kan? kan? Di description nomor teleponnya ya kan? Jangan lupa juga video ini di like, subscribe, dan juga di share. Ya, mau komen-komen kasih komentar kalian di bawah. Apalagi? Boleh. Ya, betul sekali. Udah ya? Udah ya? Cakep. Oh, gue pikir lu mau tutup pakai Oh, pantun. Udah ya, udah. Ya udah. Dah, sampai ketemu lagi. Gue Atia Nindita. Ya, sampai ketemu lagi tentunya. Semoga kita diundang lagi oleh podcast Mimpi, di mana mimpi adalah Koenji. Bye. Cheers, bray.